Perkenalkan, nama saya Reni Keisha Angelita Enoch dari kelas A5 semester 1 Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh aktivis-aktivis di berbagai daerah, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bersama-sama dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Sekarang, setiap tanggal 28 Oktober 1928 diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda, yang mana terdapat 3 poin. Poin ketiga tentang Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 tentang bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berikut kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama bahasa negara dan yang kedua bahasa persatuan. Berikut fungsi bahasa Indonesia dipandang berdasarkan kedudukannya. Bahasa persatuan atau bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan dan yang kedua sebagai identitas nasional dan yang ketiga sebagai alat penghubung antar warga, daerah, budaya, dan agama. Sedangkan bahasa negara atau bahasa resmi berfungsi sebagai yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga sebagai alat penghubung tingkat nasional, dan yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Indonesia dan juga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.